Awal scene memperlihatkan Pulau Dewa Laut dan terlihat aura dalam bentuk Trisula Dewa Laut bersinar, memberikan kartu ujian tahap 3 kepada tim Akademi Shrek, yaitu Tai Bu Bai, Zhu Zuqing, Oscar atau Xiao Ao, Ning Rongrong, Ma Hongjun, Xiao Wu, dan juga Tang San. Kali ini, ketujuh anggota Shrek Seven Devil menerima jenis ujian yang sama lagi. Ujian tahap 3, yaitu latihan tubuh sepanjang hari. Setelah mereka menerima kartu ujian tahap 3, Bosaishi datang menemui mereka dan meminta mereka untuk mengikutinya ke suatu tempat. Mereka pun pergi bersama ke tempat itu. Tempat yang mereka tuju adalah suatu tebing, di mana terlihat area yang begitu gelap ditutupi awan, serta cuaca yang sangat ekstrim di sana. Namun, Bosaishi dengan menggunakan kekuatannya, mengeluarkan 9 cincin roh, 8 cincin roh hitam puluh ribuan tahun, dan 1 cincin roh merah ratusan ribu tahun untuk menenangkan lautan itu. Tim Tang San merasa takjub dengan kekuatan Bosaishi. Selanjutnya, Bosaishi juga mengeluarkan 7 tiang perak lautan dalam yang berdiameter 1 meter, tinggi 50 meter, berbobot 50.000 kilo dari dalam laut. Ujian kali ini adalah serangan ombak alam, ombak kemarahan di tiang perak. Peserta ujian tingkat hitam level 5 setiap hari harus bertahan selama 6 jam di menara perak. Peserta ujian tingkat hitam level 6 setiap hari harus bertahan selama 8 jam di menara perak. Peserta ujian level 7 10 jam setiap hari, dan peserta level 9 20 jam setiap hari. Di awal masa ujian, waktu bisa dipersingkat, namun ujian ini berlangsung selama 1 tahun dan waktu yang dibutuhkan harus sesuai dengan waktu awal. Jadi, Zhu Zuqing 2190 jam atau sekitar 3 bulan penuh. Oscar, Tai Bu Bai, dan juga Ma Hongjun 2920 jam atau sekitar 4 bulan penuh. Ning Rongrong dan Xiao Wu 3650 jam atau sekitar 5 bulan penuh. Dan terakhir Tang San 7300 jam atau sekitar 10 bulan penuh. Jika tidak memenuhi total jam di atas untuk rata-rata dalam 1 tahun, maka ujian dianggap gagal. Bosaishi adalah penguji kali ini yang akan menemani mereka semua sampai ujian ini selesai. Setelah penjelasan mengenai ujian Dewa Laut tahap 3 selesai, tim Tang San segera memulai ujiannya di hari pertama. Bosaishi memindahkan mereka satu persatu ke tiang mereka masing-masing. Seketika rantai biru keluar dari tiang itu dan mengikat mereka satu persatu. Tang San sendiri terlihat khawatir dengan keadaan Xiao Wu dan melihatnya. Bosaishi pun segera memulai ujian tahap 3 ini. Kembali menggunakan kekuatannya, Bosaishi mengangkat tongkatnya lalu keluar aura emas terus-menerus yang menyebabkan lautan tidak terkendali, mengeluarkan ombak yang begitu besar mengarah ke 7 tiang perak itu. Pada awalnya tim Tang San merasa mereka mampu menerima terjangan ombak itu. Seketika ombak itu datang menerjang mereka. Ketika selesai menerima ombak pertama, sebagian dari mereka sudah mulai kelelahan. Ning Rongrong mencoba untuk memakai kekuatan rohnya untuk membantu tim. Namun, dalam ujian ini, segala jenis kekuatan roh pendukung dikekang dan tidak dapat digunakan. Tiba-tiba tulang roh Xiao bereaksi, jiwanya keluar dan memasuki badannya yang sedang terikat tak jauh dari Tang San. Ternyata, Xiao ingin bersama-sama dengan temannya menjalani ujian tahap 3 ini. Ombak kedua segera datang. Mereka semua menguatkan tekad dan terus maju melewati ujian kali ini. Tang San dengan medan biru peraknya membantu teman-teman agar tekanan ombak dapat berkurang. Di sisi lain, Xiang Xiang yang bersama dengan Bosaishi melihat bahwa ujian kali ini semakin berat. Tiang perak itu bagai cetakan besi, tim Tang San bagaikan besi itu sendiri, dan ombak lautan tak henti-hentinya adalah pukulan saat mencetak besi. Namun, tak lama kemudian 7 orang itu pun pingsan. Scene berpindah ke kawasan Kekaisaran Heavendoe. Di kediaman Sekte Tang, ketua tim aula atau pengintai menerima laporan bahwa Balai Roh Pelindung mulai melakukan pergerakan. Laporan pertama, cabang Balai Roh Pelindung di kota Heavendoe dan Starlow ditutup untuk orang luar, dan juga semua Master Rohnya kembali ke Balai Roh Pelindung. Laporan kedua, Master Roh Balai Roh Pelindung yang ada di berbagai bagian negara dan semua murid 7 sekte terpilih pergi ke Balai Roh Pelindung. Pai He pun merasa ada hal besar yang ingin dilakukan oleh Balai Roh Pelindung. Dengan menarik semua Master Roh kembali,
serta bersatu dengan 7 sekte terpilih yang baru. Paihe segera memerintahkan anggotanya untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi Balai Roh Pelindung. Jika ada sedikit saja pergerakan, segera laporkan kembali. Shin berpindah ke Pulau Dewa Laut. Tang San dan teman-temannya pun kembali sadar. 6 jam mereka habiskan untuk hari pertama ujian. Tang San merasa tubuhnya bagai ditembus puluhan ribu panah. Xiang Xiang melihat mereka dan meminta mereka untuk tidak memaksakan diri di awal ujian ini. Di sisi lain, Bo Saishi memberitahukan bahwa selangkah demi selangkah lebih baik, asalkan jangan ada sehari pun yang mereka lewatkan tanpa melakukan latihan ini. Tang San dan teman-temannya semakin bersemangat. Apapun yang terjadi, mereka harus menyelesaikan semua ujian dari Dewa Laut. Di Balai Roh Pelindung, di kediaman Bibi Tong, terlihat dia baru selesai membersihkan diri. Lalu Hulena datang dan memberitahukan bahwa semua persiapan untuk besok sudah disiapkan dengan baik. Bibi Tong tersenyum dan meminta Hulena untuk istirahat. Hulena pun pergi. Keesokan harinya, Tang San dan teman-temannya memulai ujian tahap 3 kembali. Kali ini, mereka terlihat lebih bersemangat dan antusias. Dan di sisi Balai Roh Pelindung, terlihat semua orang sudah berkumpul di halaman istana Balai Roh Pelindung. Ketujuh sekte terpilih dan juga semua Master Roh sedang menunggu. Trompet besar pun dibunyikan. Bibi Tong dari lorong panjang istana berjalan dan sampai pada balkon istana bersama dengan Hulena. Segera prajurit di sana memberi hormat. Sebuah patung tertutup kain merah pun terbuka. Patung malaikat bercorak emas sedang terbang terlihat. Bibi Tong segera memulai pidatonya, yaitu Balai Roh Pelindung kini menjadi negara baru, yaitu Kekaisaran Roh Pelindung. Bibi Tong sebagai kaisar wanita kekaisaran. Seluruh orang di sana segera berlutut dan memberikan hormat. Juga Hulena diangkat menjadi putri suci Kekaisaran Roh Pelindung dan mempunyai hak memindahkan pasukan kekaisaran serta Master Roh Kekaisaran kecuali tetua. Lalu Bibi Tong mengeluarkan aura emas dalam bentuk sebuah lambang yang akan diberikan kepada semua orang di sana sebagai simbol Kekaisaran Roh Pelindung. Kekaisaran juga ingin mengumumkan bahwa semua Master Roh dari luar dapat bergabung dengan mereka. Namun, jika tidak menurut, akan langsung dilenyapkan. Semua orang di sana segera bersumpah setia kepada Kekaisaran Roh Pelindung. Kabar ini segera diterima oleh semua sekte Tang, Akademi Shrek, dan juga Kekaisaran Heavendow. Kemarahan dan sedikit ketakutan tergambarkan dari setiap wajah yang mendengarkan kabar kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Roh Pelindung.